Berdirinya Kerajaan Tarumanegara pada abad keempat atau pada 358 Masehi. Pendiri Kerajaan Tarumanegara bukan berasal dari Nusantara, namun Maharesi Jayasingawarman yang berasal dari India. Raja Jayasingawarman memberi nama Kerajaan Tarumanegara dari nama pohon tarum yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Kekuasaan Tarumanegara meliputi hampir seluruh wilayah Jawa Barat, mulai dari yang pertama Banten, yang kedua Jakarta, yang ketiga Bogor, yang keempat Cirebon. Jayasingawarman memerintah dari tahun 358 Masehi sampai 328 Masehi dan setelahnya memutuskan untuk menjadi petapa. Kepemimpinan Kerajaan Tarumanegara lalu dilanjutkan oleh Raja Dharmayawarman. Kondisi politik dan pemerintahan Kerajaan Tarumanegara ialah memasuki masa keemasan pada masa Raja Purnawarman. Pada saat itu Tarumanegara memiliki wilayah kekuasaan yang luas, sudah menjalin hubungan dengan bangsa luar, dan rakyatnya hidup dengan makmur. Kehidupan ekonomi Kerajaan Tarumanegara pada saat itu bergantung pada sektor pertanian, peternakan, berburu binatang, dan berdagang jula badak, kulit penyu, serta perak. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Terdapat 7 buah prasasti, yaitu Prasasti Ciampe, Prasasti Jambu, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Lebak, Prasasti Muara Cianten, dan Prasasti Pasir Awi. Selain nama prasasti di atas, terdapat arca-arca yang ditemukan antara lain Arca Rajarsi, Arca Wisnu Cibuaya 1, Arca Wisnu Cibuaya 2. Raja-raja dari Kerajaan Tarumanegara. Berikut adalah daftar raja-raja Kerajaan Tarumanegara. 1. Jayasingawarman, memimpin dari tahun 358 sampai 382 Masehi. Yang kedua, Dharmayawarman, memimpin dari tahun 382 sampai 395 Masehi. Yang ketiga, Purnawarman, dari tahun 395 sampai 434 Masehi. Yang keempat, Wisnuwarman, memimpin dari tahun 434 sampai 455 Masehi. Yang kelima, Indrawarman, memimpin dari tahun 455 sampai 515 Masehi. Yang keenam, Candrawarman, memimpin dari tahun 515 sampai 535 Masehi. Suryawarman, memimpin dari tahun 535 sampai 561 Masehi. Kartawarman, dari tahun 561 sampai 628 Masehi. Sudawarman, memimpin dari tahun 628 sampai 639 Masehi. Hariwangsawarman, memimpin dari tahun 639 sampai 640 Masehi. Nagajayawarman, memimpin dari tahun 640 sampai 666 Masehi. Yang terakhir, Linggawarman, memimpin dari tahun 666 sampai 669 Masehi. Dari banyaknya kerajaan yang pernah ada di Indonesia, Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan yang menaruh tonggak penting dalam sejarah Nusantara. Kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan berpengaruh selama rentan waktu abad ke-4 sampai abad ke-7 Masehi. Dengan menguasai hampir seluruh bagian barat Pulau Jawa pada masanya, Kerajaan Tarumanegara pernah berhasil mencapai puncak kejayaannya dengan hampir sempurna.
Kerajaan Tarumanagara mulai kehilangan pengaruh yang kuat sejak diperintah oleh kepemimpinan Raja ke-12 yaitu Linggawarman yang berkuasa sejak 666 Masehi. Setelah 3 tahun berkuasa, Linggawarman meninggal dunia hingga kekuasaan yang dipegangnya pun harus diserahkan kepada menantunya yaitu Tarusbawa. Kemudian, kekuasaan Tarumanagara tidak dilanjutkan oleh Tarusbawa karena ia lebih memilih untuk kembali ke wilayah asalnya, Kerajaan Sunda, yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Tarumanagara. Bagi Tarusbawa, Kerajaan Tarumanagara sudah tidak memiliki pengaruh besar seperti masa lampau, sehingga dianggap sudah usang. Ia kemudian berencana untuk mendirikan kekuatan baru ke tumpuan Kerajaan Sunda, kerajaan asalnya. Tarusbawa juga berusaha mengalihkan pusat kekuasaan Kerajaan Tarumanagara kepada Kerajaan Sunda. Hal ini mengundang perpecahan lebih lanjut ketika Kerajaan Galuh yang juga berada di bawah kekuasaan Kerajaan Tarumanagara menarik diri dari kekuasaan Kerajaan Tarumanagara. Runtuhnya Kerajaan Tarumanagara disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya, 1. Serangan dari kerajaan lain. 2. Pengalihan kekuasaan. 3. Kekosongan kepemimpinan.